Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, hello, how are you doing? I hope you're doing well, right? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Well, brothers and sisters, the 11th graders, in this occasion, I'm going to tell you about the differences between will and going to. Jadi di pertemuan kali ini, Mr. Topik hanya ingin membahas tentang perbedaan ekspresi yang ya penting juga sih untuk diketahui ya. Apa sih perbedaan antara will dengan going to? Okay? Oh, well, sebelumnya I'm sorry I'm wearing a jacket because I'm not feeling well. Oke, jadi kita akan bahas apa sih perbedaannya will dengan going to. I will study, I'm going to study. Keduanya guys, sama-sama artinya akan, right? Jadi dalam salah satu ekspresi tenses, itu ada yang namanya future, right? Future simple, future continuous. Fungsinya adalah untuk menyatakan perbuatan atau rencana di masa yang akan datang, right? Future plans. Nah, you'll find will and going to. Kalian akan menemukan perbedaan will dan going to. Apa sih perbedaannya? You check this out. Di sini ada contoh si Kate sama si Ben. Kate, kata si Kate, Anna's in hospital. Si Anna di hospital, Ben. Kata si Ben, is she? Ya gitu. Nah, kata si Ben, apa yang harus dikatakan? Apakah I'll visit her tomorrow? Or I'm going to visit her tomorrow? Guys, perlu diketahui, going to di sini artinya bukan pergi ke ya. Bedakan dengan going to pergi ke. Nanti kalian akan mengetahuinya kok. Nah, going to di sini artinya adalah akan sama dengan will. So, jadi si Ben kira-kira harus mengatakan apa saat dia tahu si anak lagi dirawat di rumah sakit? Apakah I'll visit her tomorrow? Aku akan menjenguknya besok. Atau I'm going to visit her tomorrow? Kira-kira willnya. Kira-kira akannya pakai will atau pakai am going to? Si Ben pasti harus jawab pakai I'll visit her tomorrow. Kenapa pakai I will, mister? Nggak pakai I am going to visit her tomorrow. Yuk kita bedah. Oke, satu lagi. Anna's in hospital, kata si Kate. Si Ben, I know. Aku udah tahu kok. Kalau tadi kan is she? Ya gitu. Nah, kalau yang di conversation kedua, si Ben-nya bilang I know. I'm going to visit her tomorrow. Right? Jadi sampai di sini actually you understood, right? The difference between will and going to. Udah bisa menyimpulkan? Oke, ada yang udah, ada yang belum ya. Oke, no problem. I'm going to continue. Oke, Mister mau melanjutkan nih. Nah, Mister pakai I'm going to karena udah direncanakan. Dibocorkan. Oke, jadi gini guys. Kan waktu itu ya terbagi menjadi katakanlah sekarang ini atau sementara ini ada 3 bagian. Ada past, ada now atau present, ada future, ada masa lalu, masa kini, dan future, masa depan. Nah, when you made a decision, ketika kalian membuat keputusan di masa lalu, ini di past, kalian membuat keputusan. Dalam artian kalian merencanakan sesuatu. Maka kalian harus menggunakan ekspresi I'm going to saat akan menyatakan akan rencana kalian ya. So, when you make a decision in the past, you have to say I'm going to. Tapi kalau decisionnya ini now, sekarang, spontaneous ya, dalam artian rapid decision, keputusan yang spontan, yang cepat, ngedadak, kalian baru pakai I'll atau I will, you will, she will, dan sebagainya, tergantung dengan subjeknya. Sudah selesai. Jadi itu guys, perbedaan antara going to dan will. Kalau going to, ini sudah direncanakan sebelumnya, right? You have made the decision in the past, of course, di masa lalu. Kalau will, ini biasanya spontaneous action, right? Tadi dicontoh di awal antara si Ben dan si Kate ya, conversation.
Si Ben ada yang belum tahu, oh ya gitu si Anna dirawat di hospital. Oke deh, I'll visit her tomorrow. Dadakan kan si Ben taunya ya. Tapi di conversation yang kedua, si Ben mengatakan, I know, aku udah tahu, I'm going to visit her tomorrow. Aku akan membesuknya, menjenguknya besok. Gitu kata si Ben. So, kita bedah lebih dalam perbedaan antara going to dan will. Kita simpulkan, we use going to when we have a plan. Kita menggunakan ekspresi going to ketika kita punya rencana. Ya, going to disesuaikan nanti guys dengan subjeknya. Kalau I, to be-nya, am berarti I am going to. Kalau he berarti is sama she ya. She is going to. Misalkan Jahira is going to study with Devi, for example. And then they, maka to be-nya are. You are, we are. Oke, disesuaikan to be-nya guys. So, yang kedua, we have decided to do something. Kita sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Baru kita pakai going to. Tapi kalau pakai will, we use will when we decide to do something now. Ya, jadi ini rencana dadakan pakainya will, right? At the time of speaking, pada saat kita berbicara. Contoh ada telepon berdering. Telepon itu tidak merencanakan dirinya akan berdering, ya kan? Tiba-tiba terus kita punya inisiatif untuk pick up, untuk mengangkat telepon. Kira-kira pakai going to atau will? I will. I'll pick up the phone. Kenapa? Karena kita tidak merencanakan untuk mengangkat telepon. Kecuali kita lagi punya rencana nanti jam 9 ada pacar saya nelfon misalkan. Right? Kita udah standby dari jam 7. Baru pakai I'm going to pick up the phone when it rings at around 9 a.m. for example. Kecuali kalau sudah janjian pakai going to. Right? Oke, sampai di sini jelas lah ya. Insyaallah. Oke, ini will, kalau negatifnya will not disingkat jadi won't, right? Won't. Kalau mau bikin kalimat tanya, ya will-nya aja tinggal kedepanin guys. Will he, will I, will you, will they, dan sebagainya. Oke. Yo, sekarang latihan buat kalian langsung saja. Ini ada quick exercises. My bag is so heavy. Aduh, tasku berat banget nih. Nah, terus ada kalian bantu nih. Apa yang akan kalian lakukan? I'll carry it for you atau I'm going to carry it for you. Dadakan kan? Si A ngomongnya dadakan. My bag is so heavy. Aduh, tasku berat nih. Berarti kalian meresponnya I'll carry. Karena kan dadakan. Kalian punya inisiatif membantunya. Oke, number 2. I bought some warm boot because I'll go atau I'm going skiing. Nih, dia udah beli, saya udah beli ya. Saya udah beli sepatu boot yang hangat. Alright? Karena saya akan pergi ski. Berarti udah direncanain dong. Dia sudah beli duluan warm bootnya. Berarti I'm going skiing. Perlu kalian ketahui, kalau ada kata yang sifatnya itu rekreasional, maka setelah go itu langsung saja digerenkan alias di verb inkan. Go skiing, go canoeing, go surfing, go tobogganing, go bird watching, dan sebagainya. Itu istilah recreational. Next guys, number 3. Tony's back from holiday. Is he? Nah, Tony baru aja kembali dari liburannya. Is he? Ya gitu. Aku akan nelfonnya I'll give him a ring atau I'm going to give him a ring. Lihat. Kuncinya ada di is he? Ya gitu. Berarti spontan. I'll give him a ring. Aku nelfon Oh, si Tony udah balik toh dari liburannya. Berarti ada spontaneous, right? Ada spontaneity di sana, ada kespontanan. Number 4. Hey, what are you doing tonight? Apa yang akan kamu lakukan nanti malam? Nah, yang udah direncanain nih, pakai kata what are you doing tonight? Pasti jawabannya we're going to see a play at the theater. Kalau ada pertanyaan what are you doing tonight, berarti pertanyaan ini menanyakan rencana yang sudah direncanakan untuk dilakukan di masa yang akan datang. Gitu guys. Okay, next, number 5. You can tell me your secret. Terus responnya I won't tell atau I'm not going to tell anyone.
I won't tell atau I'm not going to tell anyone. Aku nggak akan mengatakannya pada siapapun. Kira-kira responnya gimana nih? You can tell me your secret. Kamu bisa ceritakan rahasiamu padaku. Aku nggak akan omong-omong kok, nggak akan comel, nggak akan bilang ke orang. Pakainya apa? I won't tell atau I'm not going to tell? Jawabannya adalah I won't tell. Alright, aku tidak akan mengatakan. Okay. Number 6. Congratulations. I hear you'll get married atau you're going to get married. Selamat. Berarti kalau ngucapin selamat, dia udah tahu duluan dong. Pasti dia pakai kata oke, kalian harus mengucapkan you're going to get married. Oke, karena ada kata congratulations. I hear you're going to get married. Number 7. I need to post these letters. I'll go atau I'm going shopping soon. I'm going to post them for you. Kira-kira gimana? Si A bilang, I need to post these letters. Aku harus mengirimkan surat-surat ini karena aku akan berbelanja segera, right? Terus si B responnya, oke deh, aku yang ngepostin buat kamu. Mana yang spontanitas, mana yang sudah direncanakan? Iya, yang pertama, I'm going shopping soon. Aku akan pergi berbelanja, right? Kemudian responnya, ya udah aku aja. Decision itu rapid decision, spontaneous decision, right? Berarti I'll post them for you. Okay. Lagi guys. Why are you turning on the television? I'm going to watch the news, right? I'm going to watch the news. Kenapa pakai I'm going to bukan I will watch the news? Kan si A lihat si you ini ya sedang menyalakan televisi, pasti mau nonton TV atau nonton berita di sini. Okay, number 2. Why are you filling that bucket with water? Kenapa kamu ngisi ember itu dengan air? I will atau I'm going to wash the car. Nih, are you filling that bucket? Berarti sedang melakukan pengisian air kan? Pasti dia udah punya rencana dong si A. Si B. Ya, pasti si B. I'm going to wash the car. Okay, next. Number 3. What would you like to eat? Ini kira-kira pertanyaan sifatnya spontanitas atau memang si B udah merencanakan mau makan sandwich? Yes, I'll have a sandwich please. Spontanitas. What would you like to eat? Di restoran kan mau makan apa? Pastinya kalau kita ngajak seseorang ke restoran kan itu dadakan ya gitu. Bukan dadakan, maksudnya bisa yang dadakan, bisa udah janjian. Tapi pesan menunya mau apa bisa jadi besar kemungkinan itu dadakan guys. Number 4. Hello, can I speak to Jim please? Just a minute. Nah, si A nelfon ke si Jim, diterima oleh si B, right? Just a minute, I'll get him atau I'm going to get him. I'll get him karena ininya pendek ya. Alright, garisnya pendek. Nah, kalau ini I don't know how to use this camera. It's easy, I'll show you. Oke. Gitu guys, itu tentang going to sama will. Actually, sebenarnya materi tersebut sudah pernah diberikan atau disampaikan when you were in grade 10, right? Saat itu kita sedang membahas tentang tenses dan di kelas 11 ini juga Mr. Topik akan mulai mengajarkan tenses lagi. Kita step by step aja ya, jangan semuanya nanti olab ya. Oke. So, tenses sudah pernah diberikan di kelas 11 ya kan? Nama-namanya kalian sudah tahu pastinya ya, yang waktu itu Mister mendeskripsikannya pakai apa? Movement, gerakan ya. So, waktu terbagi menjadi berapa? Ada yang ini nih, past, oke. Kemudian present, masa kini, masa yang kita jalani. Kemudian masa depan tuh, masa depan, future, dan yang pusing itu pengandaian past, future. Jadi waktu ada past, present, future, past, future. Itu jenis waktu ada 4 guys. Nah, tenses juga punya karakter kan? Karakter tenses ada apa aja? 4 juga. Disingkat, oke, mnemonic soundnya, mnemonic wordnya biar gampang dihafal. Jadi karakter tenses itu ada sekoper
peci ya. Se-nya simple, ko-nya continuous, per-nya perfect, peci perfect continuous. Nah, antara time, antara waktu dan karakter membentuk, kalau dikawinkan, kalau dijodohkan, itu membentuk nama-nama tenses. Intinya apa guys? Masih ingat kalian ya? Setiap waktu punya 4 karakter. Yes, you're right. Ayo, Mister tantang nih, sebutin nama-nama tenses mulai dari dunia past. Past simple, past continuous, past perfect continuous. Masih ingat ya, kalian waktu itu kan di tesnya rame-rame ya, barengan. Yang bisa menyebutkan dalam waktu cepat boleh pulang duluan saat itu. I remember that. Oke, itu past ya. Present. Present simple, present continuous, present perfect continuous. Dunia future, future simple, future continuous, future perfect continuous. Dunia past future simple, past future continuous, past future perfect continuous. Gitu guys. Oke, itu udah ada nama tenses 16. Nah, yang kalian perlu pelajari sebetulnya tidak harus semua tenses, right? Kita akan mulai dari simple past dulu deh. Kenapa? Karena nanti akan ada kaitannya dengan naratif teks di pertemuan berikutnya. Simple past, dari namanya saja, past tenses itu pasti berbicara tentang past, masa lalu. Maka harus pakai verb to, verb 2. Nah, for your information, verb 2 juga, perubahan verb juga sudah pernah diberikan saat kalian di kelas 10 ya. Waktu itu yang harus dihafalin itu kan kayak go and gone, buy, bought, bring, brought, brought, bread, nggak ada bread. Nah, ring, rang, run, run, dan sebagainya ya. I hope you still keep that document atau file. Mudah-mudahan kalian masih simpan filenya. Kalau enggak nanti bolehlah, nanti Mister akan kirim lagi. Oke? Gitu guys. So, untuk kali ini nggak akan berat-berat. Jadi I just want to remind you, right, the previous lessons, what we did when we were in grade 10. Alright. Jadi nggak ada PR guys. Kalian cukup PR-nya sih, kalian cukup remember tenses aja, nama-nama tenses. Past, present, future, past simple, past continuous, past perfect continuous, kayak gitu guys. So ingat-ingat lagi supaya kedepannya kalian tidak merasa bingung, right? Confused. Kalian nggak bingung nanti kedepannya, biar nggak ketinggalan juga. So there is no homework for today. Enjoy your Maulid holiday, okay? Enjoy, manfaatkan Maulid holiday buat mengirimkan sholawat sebanyak-banyaknya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya yang suci. Thank you so much guys. Nggak ada PR. Kenapa? Karena yang ngerjain juga itu-itu aja. Alright, yang lain sok ditunggu. Hanya kalau kelas 11 MIPA dan IPS alhamdulillah pada rajin ya. Ya 2-3 orang lah yang jarang mengerjakan. So, yang masih punya utang tugas sok atuh bayar ya. Biar lebih berkah hidupnya dan ilmunya. Alright. Thank you so much guys for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, see you later. Yeah, happy Maulid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum.